Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Elvina Triana Putri, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen di Perguruan Tinggi Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang mana saya ditugaskan di setiap semesternya mengajar di Prodi Farmasi dan juga Prodi Profesi Apoteker ISCN. Mata kuliah yang saya ampu meliputi metodologi penelitian, farmasi komunitas, farmakoekonomi, pemasaran obat, pelayanan kefarmasian, distribusi farmasi, farmasi sosial, dan lingkup farmasi komunitas lainnya. Adapun yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran kali ini yaitu mata kuliah metodologi penelitian, yang mana merupakan mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa mengikuti ujian akhir skripsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan perkuliahan kita terkait dengan metodologi penelitian. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan hari ini sebagai umat beragama, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama pada kuliah metodologi penelitian ya, maka baiknya kita berbicara atau berdiskusi dulu terkait dengan kontrak kuliah ya. Jadi kontrak kuliah kita yaitu untuk dosen ya, saudara mungkin sudah lihat di jadwal ya. Jadi ada dosen yang mengampu kuliah metodologi penelitian ya. Yaitu yang pertama saya, Ibu Apoteker Elvina Triana Putri, Magister Farmasi. Kemudian nanti pada sesi UTS hingga UAS yang akan masuk adalah Ibu Dr. Apoteker Lili Musnelina, Magister Sains ya. Nah, kemudian tata tertib selama perkuliahan berlangsung ya, sebetulnya mengikuti saja aturan akademik yang memang sudah ada, tetapi saya reminder kembali ya untuk diingat bahwa perhatikan cara berpakaian ya, bebas, pantas dan sopan ya. Kemudian sepatu, kemudian jam masuk kuliah ya, baiknya maksimal saudara sudah masuk itu 5 menit sebelum perkuliahan dimulai ya. Nah, kemudian pengumpulan tugas juga diperhatikan mengikuti deadline ya, deadline tugas. Jadi kalau sudah lewat dari deadline nanti tugasnya tidak bisa dikumpulkan, tidak ada nilainya, maka diperhatikan ya. Nah, kemudian juga terkait dengan partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan berlangsung ya, karena saya gunakan metode student center learning ya, di mana tidak hanya dosen yang terlibat aktif tetapi mahasiswa juga berpartisipasi aktif selama perkuliahan berlangsung gitu ya. Nah, kemudian saya berikan juga di kontrak kuliah ini adalah assessment atau penilaian, sehingga saudara sudah bisa mengakumulasi, oh saya mentargetkan saya dapat nilai A nih ya untuk metodologi penelitian. Maka saudara harus tahu bobot-bobotnya ya. Nah, untuk presensi mengikuti aturan di akademik juga ya. Jadi kalau presensi 10% ya, 10%, jadi saudara harus tahu berapa maksimal saudara tidak boleh hadir, tapi akan lebih baik saudara hadir 100% ya. Kemudian 20% untuk tugas. Nanti pada metodologi penelitian ini ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan ada tugas besarnya yaitu kita mendesain proposal penelitian ya. Nah, kemudian UTS itu 30%, UAS itu 40%. Nah, kenapa bobotnya besar pada UAS? Karena UAS adalah meresum semua materi kita dari pertemuan 1 sampai 13 sehingga nanti dirancang, didesain menjadi proposal penelitian yang akan dipresentasikan sehingga dia menjadi nilai UAS gitu, ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak kuliah? Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, sebelum kita masuk ke materi metodologi penelitian, maka penting saudara itu mengetahui terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu apa? Adalah yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa setelah mahasiswa itu selesai mengikuti kuliah metodologi penelitian ya. Yang pertama adalah diharapkan saudara nanti mampu menerapkan pengetahuan tentang dasar metodologi penelitian di dalam mana? Di dalam pengembangan riset atau pengembangan penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah saudara mampu berpikir kritis. Kenapa harus berpikir kritis? Karena untuk menemukan permasalahan penelitian yang akan diangkat menjadi topik penelitian, kita harus bagaimana bisa berpikir kritis, mengidentifikasi masalah gitu ya, sehingga nanti masalah ini bisa diselesaikan. Masalah ini bisa berkontribusi untuk pengembangan ilmu di bidang kefarmasian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini adalah nilai tugas besarnya, yaitu mampu mendesain, membuat proposal
ya penelitian dengan baik serta juga mampu mempresentasikan, ya, menginterpretasikan hasil data yang ada di proposalnya itu seperti apa, ya. Nah, kemudian ini sub CPMK. Sub CPMK apa? Sub CPMK adalah capaian ya atau luaran yang diharapkan nanti mahasiswa dapatkan setelah mahasiswa mengikuti pertemuan, ya. Nah, misalnya di sini ada pada pertemuan pertama mahasiswa memahami atau dapat menjelaskan konsep dasar metodologi dan juga tahapan penelitian, ya. Kemudian latar belakang masalah penelitian, tujuan dan manfaat. Kemudian mahasiswa mampu menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan, jawaban sementara untuk hasil penelitian. Kemudian mengkonsep penelitian, mengkonsep teori penelitian, ya. Nah, kemudian mahasiswa dapat membandingkan beberapa metode penelitian dan juga jenis variabel. Nah, mahasiswa nanti harus bisa, oh ini maksudnya variabel apa? Apakah variabel bebas? Apakah dia variabel terikat, gitu ya? Ataukah dia variabel moderate, gitu ya? Nah, kemudian mahasiswa mampu menganalisis, ya, menganalisis data hasil penelitian. Jadi nanti bagaimana teknis mengumpulkan data, kemudian nanti bagaimana menganalisa datanya, gitu ya? Nah, kemudian mengkaji beberapa jurnal. Kenapa perlu mengkaji beberapa jurnal? Untuk menemukan gap analisa atau kesenjangan, ya. Kemudian mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian itu dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian ada data usaha, ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu menyusun bahan presentasi. Bagaimana pembuatan bahan presentasi yang baik, ya. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan kegiatan tugas akhirnya. Kira-kira minatnya di bidang apa, gitu ya? Apakah teknologi, apakah farmasi klinis dan komunitas, gitu ya? Apakah bidang herbal, obat tradisional, gitu, ya. Oke, next. Nah, untuk sebelumnya kita masuk ke materi, ya. Metodologi penelitian itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya? Metodologi penelitian? Ilmu? Ya, ya, ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam penelitian, ya. Kemudian outline kita pada hari ini, ya. Outline kita pada hari ini adalah yang kita akan bahas terkait dengan latar belakang, identifikasi permasalahan sehingga kita mendapatkan topik, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan juga manfaat penelitian. Nah, berikut ini adalah referensi, ya, atau buku bacaan yang mungkin nanti bisa menjadi acuan saudara. Jadi bisa research methodology, methods and techniques, metodologi penelitian kefarmasian dan kesehatan, kemudian research design dan metodologis, ya, kemudian basic statistik and pharmaceutical statistik, kemudian berpikir kritis. Nah, tapi ini adalah referensi utama. Saudara boleh gunakan referensi lainnya, referensi pendukung lainnya yang masih ada kaitannya dengan metodologi penelitian, ya, atau buku ajar juga bisa, ya, buku statistik lainnya juga bisa digunakan, ya. Oke. Nah, kemudian tahapan penelitian. Nah, kita sebelum membicarakan tahapan, kita harus tahu dulu definisinya. Apa sih definisi dari penelitian? Penelitian itu adalah apa? Suatu tujuannya yaitu bisa memberikan informasi untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Ya, betul, ya. Jadi penelitian itu adalah satu proses di mana penyelidikannya itu dilakukan secara sistematis, ya, di mana tujuannya itu adalah bisa memberikan informasi untuk memecahkan masalah penelitian, ya. Nah, ini kira-kira tahapannya ada mengidentifikasi, bagaimana kita mengidentifikasi dan menemukan masalah, kemudian membuat kerangka permasalahan, kemudian hipotesa yang merumuskan dugaan jawaban sementara, ya, untuk sebuah penelitian. Kemudian kita kumpulkan datanya, kita cari datanya, kemudian kita analisa, kita olah, kemudian nanti baru kita interpretasikan, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengidentifikasi masalah penelitian? Tentu ada kriterianya yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kriterianya adalah bisa ditunjukkan dengan data, kemudian bisa dibatasi permasalahannya, kemudian jelas dukungan teorinya, kemudian berasal dari beberapa sumber masalah, kemudian urgensi, novelty, dan juga prioritas. Apa itu urgensi? Ya? Iya, urgensi itu apa sih? Kepentingan penelitian ini diangkat judulnya, gitu ya. Urgensinya untuk apa, gitu loh. Oh, ini untuk menyelesaikan masalah wabah COVID nih, misalnya, yang saat ini vaksinnya belum ada, misalnya, gitu ya. Oh, ini urgensi sekali karena wabah COVID sudah banyak menimbulkan kematian, misalnya, ya. Dan novelty ini apa? Keterbaruan. Nah,
keterbaharuan itu seperti apa? Oh, saya meneliti harus ada keterbaharuannya, ya, sehingga ini adalah original yang dilakukan oleh si peneliti. Kemudian visibilitas itu apa? Layak untuk diteliti, ya. Kemudian masalah itu di mana Bu saya bisa dapatkan? Kadang-kadang saya susah nih mendapatkan masalah penelitian gitu ya. Nah, itu saudara bisa dapatkan misalnya saat saudara berkuliah. Ya, kalau saudara kuliah itu saudara ada praktikum ya. Nah, ada praktikum farmasetika misalnya, teknologi sediaan padat, ya, teknologi sediaan steril. Kira-kira di situ saudara punya ide nggak mau meneliti apa? Kalau terkait farmasetika, teknologi gitu ya. Misalnya terkait dengan ingin membuat formulasi atau praformulasi. Nah, sehingga untuk mencari zat aktifnya bagaimana? Harus mengkaji referensi pendukung dulu atau jurnal-jurnal dulu gitu ya. Nah, kemudian di mana lagi saya bisa temukan? Di tempat dilakukannya praktek kefarmasian, misalnya di rumah sakit. Kira-kira apa sih masalah yang ada di rumah sakit? Dalam keseharian yang saudara lihat misalnya pasien BPJS misalnya. Ya, silakan. Ya, pasien yang misalnya pasien BPJS antrinya lama gitu ya. Nah, ini kita ingin lihat atau evaluasi bagaimana nih bagaimana nih peran apotekernya atau bagaimana nih peran tenaga kefarmasiannya dalam menghadapi memberikan pelayanan yang baik, dalam meningkatkan kualitas pelayanan misalnya. Nah, ya, jadi itu bisa kita ambil juga dari tempat-tempat dilakukan praktek kefarmasian. Nah, ini dari mana lagi kita bisa cari? Yaitu kita bisa lihat dari kesenjangan. Adanya kesenjangan. Nah, ini tanda satu terjadi permasalahan. Misalnya ada kesenjangan antara faktanya seperti apa, tapi harapannya apa. Nah, ada kesenjangan ya. Kemudian ada tren perkembangan dan juga keinginan. Kemudian ada antara kenyataan dan juga ide. Ya, sehingga memahami akar masalah yang baik, ya, akar masalahnya juga dipahami, itu adalah sebagai dasar bahwa penelitian saudara itu kuat atau tidak. Ya, oke. Nah, ini saya berikan contoh tadi, fakta vs harapan. Nah, faktanya sekarang ini banyak sekali ya pasien lansia yang mendapatkan pengobatan degeneratif ya, sehingga mendapatkan obat yang lumayan banyak. Salah satu contohnya adalah pasien hipertensi. Nah, kalau hipertensi ini biasanya harus minum rutin atau tidak? Menurut saudara faktanya ada tidak minum rutin? Ada. Nah, ini juga ditambah data 30%. Ya, tentu ini data dapat dibuktikan secara ilmiah ya. Nah, kemudian harapannya apa? Pasien itu harusnya patuh. Kenapa patuh? Supaya apa? Tercapai tekanan darahnya menjadi terkontrol gitu ya. Maka bisa tidak saudara mencari judul dari sini? Bisa. Jadi saya evaluasi deh kepatuhan pasien hipertensinya, ya kan? Di puskesmas misalnya. Nah, ya. Kemudian tren. Nah, tren sekarang banyak sekali nih yang berjualan kosmetik. Benar nggak? Benar. Banyak ya. Nah, kosmetiknya dijualnya di e-commerce lagi, ya, bukan di apotek, ya. Nah, itu gimana? Keinginannya, harusnya keinginan yang diinginkan konsumen itu apa? Aman, ya, terpercaya, gitu ya. Nah, maka kita bisa bikin judul apa? Analisis. Iya, zat berbahayanya apa nih kira-kira? Kita analisis nih, atau kandungan dari kosmetiknya apa nih kira-kira? Kita analisis nih, ya, tingkat keamanannya seperti apa? Kita ambil nih produk-produk yang ada di e-commerce, ya, kemudian kita teliti, ya. Oke. Kemudian kenyataan vs ide. Kenyataan, contohnya, apotek masih banyak nggak jual antibiotik tanpa resep? Banyak. Dan ini harus dibuktikan secara ilmiah, datanya ya di jurnal. Kemudian idenya kira-kira apa? Ada regulasi yang mengatakan harus sesuai dengan dokter. Berarti ini ada gap, ada kesenjangan. Maka bisa kita teliti ya. Nah, kita telitinya seperti apa? Kita evaluasi nih kepatuhan apotek dalam melayani penjualan antibiotik. Nah, ya. Nah, ini lagi ada saya berikan permasalahan yang cukup kompleks ya. Jadi di sini ada pengobatan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang mengeluh sakit. Ya, yang mengeluh sakit biasanya dia akan memilih apakah dia melakukan pengobatan sendiri atau dia berobat atau dia tidak berobat, gitu ya. Nah, ini data menunjukkan 62,65% mereka pengobatan sendiri. Gak maulah antri di rumah sakit, ya kan? Gak maulah nanti mahal berobat ke dokter, gitu ya. Akhirnya mereka pengobatan sendiri saja, suami di kasih, ya. Nah, kemudian ada lagi data lainnya yang mengatakan oh iya ternyata terbesar nih 91 pengobatan sendiri. Nah, sehingga permasalahannya apa? Saudara simpulkan pengobatan sendiri yang cukup tinggi. Nah, sehingga dari sini kita bisa bikin sub-sub
masalah. Kalau kita hanya ambil pengobatan sendiri cukup, ini kan cukup general ya, cukup besar ya. Kita perlu bikin judul itu yang lebih spesifik ya. Maka kita bikin dulu sub permasalahannya. Saudara ingin lihat apanya nih? Apakah pengetahuan terhadap suatu medikasi di masyarakat, ya? Apakah perilakunya, atau peran si instalasinya, ya? Atau justru faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri. Nah, inilah yang nanti akan saudara jadikan topik penelitian atau judul penelitian, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Oke, sebelum masuk ke pendahuluan, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum. Oke. Pendahuluan ya. Jadi kalau pendahuluan itu isinya apa aja sih kira-kira? Manfaat. Ya, kita masuk ke latar belakang dulu. Latar belakang itu harus ada apa? Nah, ini adalah kunci dalam proposal penelitian, ya. Menarik atau tidaknya itu latar belakang, ya. Dan latar belakang itu harus ada apa sih topiknya yang dibahas, ya. Kemudian masalah penelitiannya apa sih yang dipilih, gitu ya. Kemudian kenapa sih melakukan penelitian di sana, urgensinya apa, keterbaruannya apa, gitu ya. Nah, itu harus ada di bagian latar belakang. Kemudian rumusan masalah ada bisa saudara bikin melalui pernyataan atau pertanyaan, ya. Jadi kalau pernyataan misalnya, oh belum diketahui gambaran. Kalau pertanyaan bagaimana gambaran. Oh kalau pernyataan belum diketahui perbedaan antara X dan Y. Nah kalau di pertanyaan apakah ada perbedaan antara X dan Y? Jadi boleh menggunakan pertanyaan atau pernyataan, ya. Oke, next. Nah seperti ini rumus masalah yang pernyataan. Belum diketahui tingkat kepatuhan berobat. Belum diketahui hubungan antara faktor predisposisi, ya, dengan kepatuhan berobat, ya. Oke. Nah selanjutnya tujuan dan manfaat nih. Tadi ada di bagian pendahuluan. Nah tujuan itu misalnya ada judul ini melihat profil prospekan anti hipertensi di poliklinik DPR. Kira-kira tujuannya apa? Untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi atau untuk menganalisis, ya, profil anti hipertensi. Nah tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya masuk ke menjawab rumusan masalah. Oh saya ingin lihat golongan anti hipertensinya nih yang diresepkan. Oh saya ingin lihat zat aktifnya. Oh saya lihat kombinasi terapinya seperti apa. Nah itu tujuan khususnya. Kemudian manfaat penelitian tentu untuk instansi tempat kita meneliti, untuk pembaca, ya, kemudian untuk institusi tempat kita ya gitu ya. Nah sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita untuk mempertegas pemahaman kita ya, untuk lebih mendalami, saya berikan di sini kasus ya. Jadi nanti kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Saya berikan 4 kasus. Jadi di sini saya buat permasalahan besar ya, yang mungkin bisa diadopsi untuk menjadi judul. Tapi saudara nanti harus merumuskan sub permasalahannya sehingga menjadi judul ya. Nah di sini ada kasus pertama, tingginya angka resistensi antibiotik. Nah menurut saudara ini masalah atau tidak? Masalah ya. Bisa dijadikan judul ya? Bisa. Kemudian kasus kedua adalah pasien lansia yang menggunakan obat polifarmasi. Masih banyak atau enggak? Masih. Sehingga bisa juga ya, karena ada resiko medication error. Kasus ketiga, tingginya angka kejadian efek samping ya, medication error ya, atau obat yang tidak rasional. Kasus keempat, penggunaan obat herbal yang tingkat keamanannya masih dipertanyakan. Ada ya? Bisa ya dilakukan penelitian? Bisa. Oke ya. Kalau gitu kita langsung bagi saja beberapa kelompok untuk kita masuk ke sesi diskusi. Ya, silakan Ibu. Baik Ibu. Izin Untuk kasus berapa? untuk kasus 2, tapi dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kasusnya kan tentang di instalasi rawat inap rumah sakit pada pasien geriatrik dengan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, jantung yang menggunakan banyak obat atau dengan kata lain polifarmasi. Jadi judul yang ingin kami ajukan yang pertama itu ada hubungan jumlah obat terhadap resiko interaksi, kemudian identifikasi obat yang paling sering terlibat dalam interaksi pada pasien geriatri, dan yang ketiga yaitu evaluasi potensi interaksi obat berdasarkan BFP untuk pasien geriatri. Tujuan dari penelitian pada kasus ini, boleh berdiri saja biar teman-teman bisa lihat. oke, berarti sana. Jadi tujuannya yang pertama
kita akan mengetahui atau kita ingin mengetahui jenis dan tingkat potensi interaksi obat yang terjadi pada pasien geriatri dengan terapi kombinasi. Yang kedua itu mengidentifikasi obat-obat tersebut yang sering menyebabkan interaksi. Kemudian kita akan menganalisis hubungan antara jumlah obat dan resiko interaksi, serta kita akan memberi rekomendasi klinis untuk mencegah kejadian efek samping akibat interaksi obat. Dan manfaatnya yang kita rumuskan, pertama bagi rumah sakit atau klinik, yaitu memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan Clinical Decision Support System atau CDSS dalam fase pasien geriatri. Kemudian bagi apoteker, meningkatkan peran farmasis klinik dalam melakukan review, resep, dan edukasi interaksi obat pada pasien geriatri. Dan yang ketiga, bagi dokter, yaitu untuk menjalin referensi dalam pemilihan terapi yang lebih aman untuk pasien geriatri atau pasien dengan usia lanjut. Oke ya, baik sekali ya. Ayo kita berikan aplaus untuk masih ada lagi? Sudah? Ya, silakan. Sebelumnya saya kalian dari kelompok 3 akan mewakili kelompok 3 untuk menjawab kasus keempat. Yang kedua yaitu maraknya penggunaan kosmetik ilegal mengandung zat berbahaya beredar di Indonesia. Dengan ini kami sudah berdiskusi dan kami menemukan untuk studi kasusnya yaitu maraknya penggunaan kosmetika ilegal yang mengandung bahan berbahaya di kalangan remaja. Dengan tujuan penelitian ini yaitu dengan kami menganalisis kandungan bahan berbahaya pada produk kosmetika yang dijual secara online di wilayah Jakarta Selatan dan juga menilai tingkat kepatuhan produk-produk kosmetika terhadap standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh BPOM mengenai penggunaan bahan berbahaya. Dan juga yang ketiga, tujuannya kami dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran dan penggunaan kosmetika ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Dan yang keempat, dengan tujuan mengevaluasi dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan kosmetika yang ilegal yang mengandung bahan berbahaya pada konsumen di wilayah Jakarta. Dari penelitian ini, manfaat yang didapatkan yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan bahan-bahan berbahaya pada kosmetika yang beredar secara online guna melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan. Yang kedua, menambah wawasan bagi masyarakat dan konsumen tentang bahaya dari bahan-bahan berbahaya yang ilegal dalam produk-produk kosmetik dan pentingnya memeriksa legalitas dan komposisi produk kosmetika sebelum digunakan. Dan manfaat yang ketiga yang kami dapatkan dengan memberikan kontribusi kepada pihak berwenang seperti BPOM dan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk kosmetika. Dan yang keempat, menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait regulasi dan pengendalian bahan berbahaya dalam produk-produk kecantikan. Oke ya, menarik sekali ya. Jadi kalau maraknya penggunaan kosmetik ilegal menarik ya untuk kita teliti ya, karena sangat banyak kandungan-kandungan dari kosmetik yang bisa kita analisis, termasuk pemantauannya juga bisa kita analisis ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok ini. Terima kasih untuk yang sudah memaparkan. Nah, karena waktu kita terbatas, nah maka untuk hasil diskusi tadi saudara rapikan kembali ya dari sumber permasalahan yang ada, dibuat lagi beberapa topik, tujuan dan manfaatnya, kemudian nanti dikumpulkan di minggu depan. Nah, sebelum pertemuan minggu depan akan kita bahas kembali ya. Oke, sampai sini sebelum kita menyelesaikan perkuliahan ini, izinkan saya memberikan penutup pada perkuliahan hari ini ya. Jadi penelitian yang baik itu seperti apa? Penelitian yang baik itu lahir dari masalah yang nyata dan relevan. Nyata itu maksudnya apa? Nyata untuk menyelesaikan betul-betul permasalahan yang ada di bidang khususnya kefarmasian ya. Kemudian relevan itu ya sesuai ya permasalahan, data, analisa dan nanti interpretasinya. Dan jangan lupa saudara, yang pertama adalah bagaimana saudara mengidentifikasi masalah, mengkritisi masalah
Kemudian tetap dihubungkan dengan data, jadi harus terbukti ya yang diidentifikasi masyarakat itu ada datanya yang valid ya. Kemudian rumuskan judul yang tepat. Nah, jadi tahapan penelitian itu bukan menentukan judul yang pertama, tetapi justru mencari masalah. Ketika sudah ada masalah, baru kita konsep judulnya apa ya, baru kita analisa tujuan dan manfaatnya untuk siapa ya. Oke, kira-kira siap untuk meneliti? Siap. Ya, siap untuk berkontribusi untuk kepada ya. Oke, sebelum saya tutup, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi merupakan video salah satu pengajaran mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum menutup, izinkan saya menjelaskan terkait dengan delivery, interaction, dan juga assessment. Pada tahap awal perkuliahan, dosen atau tim dosen membuat rencana pembelajaran semester, yang mana pada rencana pembelajaran semester ini meliputi adanya deskripsi kajian mata kuliah, kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga sub CPMK. Sub CPMK merupakan capaian yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setiap pertemuan perkuliahan berlangsung. Lalu ada juga kajian materi yang akan dikaji selama proses perkuliahan, dan juga ada indikator rubrik penilaian, bobot penilaian, dan juga ada acuan referensi atau pustaka yang nantinya akan menjadi pedoman mahasiswa selama perkuliahan. Sehingga pada tahap awal ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa saja capaian-capaian yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah perkuliahan selesai. Kemudian untuk interaction, saya menggunakan metode pembelajaran student center learning yang mana dipusatkan kepada mahasiswa. Jadi selain dosen memfasilitasi pemaparan materi dengan menggunakan PowerPoint, saya juga menyelipkan video dan juga adanya problem based learning serta simulasi dan studi kasus untuk menarik minat mahasiswa dalam berpartisipasi aktif selama perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk selanjutnya assessment, di mana assessment ini dibutuhkan oleh dosen untuk melakukan penilaian secara objektif dan juga terukur, yang mana penilaian atau evaluasi pada setiap pertemuan memiliki nilai yang berbeda-beda disesuaikan kepada capaian untuk CPMK pada setiap pertemuan perkuliahan. Adapun global akhir yang saya gunakan untuk penilaian evaluasi ini, yang pertama yaitu ada kehadiran 10%, yang kedua itu ada tugas studi kasus, yang ketiga itu ada presentasi, kemudian yang keempat itu ada IPS 30% dan UAS 30%. Demikian video dari KPDT yang saya buat untuk melengkapi persyaratan Sertifikat 2020. Terima kasih.